Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ramdan akan menjawab soal UTS nomor 2. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu soalnya sebutkan keuntungan dan keterbatasan teknik digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan keuntungannya dulu. Di sini keuntungannya yaitu satu, lebih praktis. Nah, lebih praktis di sini itu yaitu melakukan aktivitas sehari-hari saat mencari informasi ataupun belajar cukup dengan mengetik kata kunci pada layanan mesin pencarian seperti kayak Google. Pengetahuan bisa didapat dengan mudah dan cepat. Yang kedua, mendekatkan yang jauh. Maksudnya itu di sini contohnya untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh bisa dilakukan kapan saja melalui panggilan suara atau video call. Hal ini menghemat waktu untuk berpergian jauh. Yang ketiga, efisien. Nah, efisien di sini yaitu dalam arti hemat tenaga dan biaya. Dengan adanya layanan surat elektronik atau email atau WA, tidak perlu lagi menulis surat satu persatu, mengirim ke kantor pos, dan tidak perlu menunggu surat sampai dengan hitungan hari. Layanan surat digital menyampaikan surat dalam hitungan detik, yaitu mengirim bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan yang keuntungan keempat yaitu menghitung numerik secara tepat. Di sini maksudnya seperti kalkulator atau aplikasi menyimpan aplikasi data lainnya. Hasil operasi angka dengan komputer pasti dapat sesuai data yang dimasukkan. Nah, ini ada 4 keuntungan. Nah, di sini ada keterbatasannya ada 3. Saya buat 3. Yang satu itu membuat orang semakin malas. Maksudnya itu karena kemudahan dan kecepatan, hal ini mengakibatkan kurangnya daya juang generasi muda itu untuk belajar, untuk bekerja keras, mencari ilmu atau apa. Contohnya, siswa yang sudah malas membaca buku, sudah lengkap, ada dicari di Google atau apa, itu tuh orang tuh jadi malas karena bisa mendapatkan jawaban praktis untuk dicari gitu. Nah, yang kedua itu informasi dapat dimanipulasi dengan mudah. Penggunaan nama palsu dan filter visual dapat menipu, atau kayak buat berita palsu kayak gambar, video palsu juga membuat orang mudah diprovokasi. Contohnya video hoax yang beredar di berbagai media digital atau Facebook atau Instagram atau YouTube bisa dimanipulasi. Nah, yang keterbatasan yang ketiga itu mempersulit warga negara senior. Maksudnya itu warga negara senior itu kayak orang tua atau yang udah berumur lah. Di sini tuh yang harus beradaptasi menggunakan perangkat digital tersebut, misalnya kayak lansia yang harus menggunakan uang elektronik saat naik bus. Nah, mereka tuh kayak tidak bisa gitu. Kayak gimana ya? Kayak ketinggalan zaman lah. Beda sama anak-anak muda sekarang. Udah paham. Nah, sekian dan terima kasih. Jawaban nomor 2 dari saya, Alif Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.